Bismillahirrahmanirrahim. Kebahagiaan para sahabat dan para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia dengan membawa pesan dakwah rabbaniyah dan tidak memiliki propaganda apapun tentang dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dianugerahi gudang harta, hamparan kebun buah yang luas, dan tidak pula tinggal di istana yang megah dan mewah. Dan saat pertama kali datang, hanya beberapa orang yang mencintainya saja yang bersumpah setia mengikuti ajaran yang dibawanya. Dan mereka tetap teguh memegang janji meski berbagai kesulitan dan ancaman datang silih berganti, datang selalu mendera. Begitulah betapa kuatnya keimanan dan kecintaan mereka pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat berjumlah sedikit, masih sangat lemah dan nyaris selalu diliputi ancaman dari orang-orang di sekitarnya, mereka tetap teguh mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah ada yang dikucilkan masyarakatnya, dipersulit jalur perekonomiannya, dicemarkan nama baiknya, dijatuhkan martabat dan kewibawaannya di depan umum, diusir dari kampungnya dan disiksa bersama keluarganya. Meski demikian, kecintaan mereka terhadap Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak goyah sejengkal pun. Di antara mereka ada yang pernah dijemur di tengah padang pasir yang panas, dikurung dalam penjara bawah tanah dan disiksa dengan berbagai cara. Namun demikian, mereka tetap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negeri, kampung halaman, dan rumah-rumah mereka pun pernah diperangi dan dirampas. Maka mereka banyak yang harus bercerai-berai dengan keluarganya, berpisah dengan kawan karibnya, dan meninggalkan harta bendanya. Meski demikian, ternyata mereka tetap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukminin seringkali mendapatkan cobaan saat menjalankan dakwah. Mereka tak hanya dibatasi ruang geraknya, tetapi kadang keluarga dan dirinya juga diancam akan dibunuh. Bahkan ada kalanya dalam menjalankan dakwah, mereka harus rela dan sabar menanggung kesengsaraan dan penderitaan yang panjang. Namun karena tetap berprasangka baik terhadap Allah, maka mereka pun tetap sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit para sahabat muda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak sempat menikmati masa mudanya sebagai anak muda yang lainnya. Itu terjadi karena mereka harus senantiasa ikut berperang di bawah bayang-bayang kilatan pedang musuh demi membela keyakinan dan kecintaan mereka pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tentang mereka ini sebuah syair mengatakan, kilatan pedang-pedang itu laksana bayangan bunga di kebun hijau dan menebarkan bau wangi yang semerbak. Begitulah pada masa itu setiap pemuda siap berangkat ke medan perang dan menjemput maut. Meski demikian, mereka tak gentar sedikit pun dan justru memandang perjuangan di medan perang itu laksana sebuah wisata atau pesta di malam hari raya. Dan itu tak lain juga didorong oleh kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahdan, seorang sahabat, pernah diutus untuk masuk ke kandang musuh dan menghantarkan surat kepada mereka. Sahabat itu sadar bahwa kemungkinan dirinya dapat kembali lagi sangat kecil. Namun ternyata ia tetap melakukan tugas itu. Ada pula seorang sahabat yang ketika diminta menjalankan suatu tugas, ia menyadari bahwa tugas itu adalah tugasnya yang terakhir. Namun ia tetap pergi dengan sukacita menjalankan tugas tersebut. Demikianlah semua hal itu tadi mereka lakukan adalah karena kecintaan mereka yang besar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka sedemikian rupa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa mereka sangat bahagia dengan risalah yang dibawanya, merasa tentram dengan manhajnya, sangat gembira menyambut kedatangannya, dan mampu melupakan semua rasa sakit, kesulitan, tantangan, dan ancaman demi mengikutinya? Jawabannya adalah karena mereka melihat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat semua makna kebaikan dan kebahagiaan, juga tanda-tanda kebajikan dan kebenaran. Beliau mampu menjadi petunjuk jalan bagi siapa saja dalam berbagai masalah besar. Bahkan dengan sentuhan kelembutan dan kasih sayangnya, beliau mampu memadamkan semua gejolak hati mereka. Dengan ucapannya, beliau mampu menyejukkan isi dada siapa saja, dan dengan risalahnya ia mampu menghangatkan ruh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berhasil menancapkan kerelaan pada jiwa setiap sahabatnya. Maka tidak mustahil bila mereka tidak lagi pernah memperhitungkan berbagai rintangan yang menghadang jalan dakwah mereka. Sebab kokohnya keyakinan yang ada dalam dada mereka telah melupakan semua luka, tekanan, dan kesengsaraan itu. Beliau berhasil meluruskan hati nurani mereka dengan tuntunannya, menyinari mata hati mereka dengan cahayanya, menyingkirkan unsur-unsur jahiliyah dari leher mereka, menghapuskan warna paganisme dari punggung mereka, menanggalkan semua kalung kemusyrikan dari leher mereka, dan memadamkan semua api kedengkian dan permusuhan dari ruh-ruh mereka. Dan lebih dari itu, beliau berhasil menuangkan air keyakinan ke dalam perasaan mereka. Karena itu, jiwa raga mereka menjadi tentram, hati mereka senantiasa sejuk dan damai, dan otot-otot saraf mereka selalu kendur dan mudah terkendali, tidak kaku. Ada banyak faktor yang membuat kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin besar. Di antaranya, saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa merasakan kenikmatan hidup. Saat berada di dekatnya, mereka merasakan hangatnya kasih sayang dan ketulusan hati. Saat berada di bawah payung ajarannya, mereka merasakan ketentraman. Dengan mematuhi perintahnya, mereka mendapatkan keselamatan. Dan dengan meneladani sunnah-sunnahnya, mereka mendapatkan kekayaan batin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan tidaklah kami utus kamu kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya 107. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Asy-Syura ayat 52. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya. Al-Maidah 16. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Al-A'raf ayat 157. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Ali Imran 103. Sungguh mereka benar-benar menjadi orang yang bahagia dalam arti yang sebenarnya saat mereka para sahabat bersama pemimpin dan suri tauladan mereka. Maka dari itu sangatlah pantas bila mereka berbahagia dan bergembira. Wahai malam yang menakutkan, tidakkah engkau kembali? Zamanmu akan diguyur dengan hujan dari langit. Berbahagialah para sahabat pecinta Rasulullah. Berbahagialah Anda sekalipun Anda sudah jauh dari Rasulullah, tapi kecintaan kita masih tetap kokoh dan kuat kepada Rasulullah. Maka Anda siapapun mukmin muslim yang mencintai Rasulullah adalah harus bangkit dari kondisi di mana Rasulullah dihinakan orang, dihinakan manusia. Maka kita merasa prihatin atas semua itu dan kita bangkit untuk melawan mereka-mereka yang menghinakan Rasulullah. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada pembebas akal dari belenggu-belenggu penyimpangan dan penyelamat jiwa dari ketergelinciran itu. Karuniakanlah ridhamu kepada para sahabat yang mulia sebagai ganjaran atas apa yang telah mereka perjuangkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan sholawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya serta para sahabatnya semuanya. Ya Allah, kami orang-orang yang mencintai Rasulullah, golongkan kami kepada orang-orang yang dicintai Rasulullah. Kami orang-orang yang sekecil apapun mencintaimu, mencintai Rasulullah. Kami memang bukan orang baik, kami memang bukan ahli ibadah, tapi kami punya kecintaan yang sulit dikemukakan dengan kata-kata. Walaupun kadang-kadang sulit dilakukan dengan perilaku, tetapi kecintaan kami kepadamu ya Rasulullah begitu kuat tercantap dalam diri kami. Maka karena itu ya Allah, golongkan kami
kepada orang-orang yang Engkau cintai, agar kami kelak bersamamu di surga, agar kami kelak bersamamu ada dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.